Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erna Herliana, mahasiswi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu sistem peredaran darah? Jadi, sistem peredaran darah merupakan salah satu sistem yang paling penting di tubuh kita. Kenapa? Karena sistem peredaran darah ini bertanggung jawab untuk mengalirkan darah, oksigen, dan juga nutrisi ke seluruh tubuh kita. Dari proses inilah nantinya organ dalam tubuh kita akan menerima suplai untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, sistem peredaran darah manusia terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah darah, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung. Kita bahas satu-satu ya. Komponen yang pertama adalah darah. Kalian ada yang tahu nggak fungsi darah itu apa sih? Ya, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan juga karbon dioksida hasil dari pernapasan. Nah, sel darah dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah, yang kedua, sel darah putih, dan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Komponen yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Pembuluh darah manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Komponen yang ketiga adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah dan mengedarkannya ke seluruh tubuh dengan bantuan dari pembuluh darah. Nah, teman-teman, dalam menjalankan tugasnya, jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium dexter, yang kedua ada atrium sinister, yang ketiga ada ventricle dexter, dan yang keempat ada ventricle sinister. Nah, atrium dexter bertugas untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sementara atrium sinister bertugas menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Kemudian ventricle dexter bertugas untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Nah, sedangkan ventricle sinister itu kebalikannya. Ventricle sinister bertugas untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, terus mekanisme peredaran darah itu kayak gimana sih? Jadi, sesuai fungsinya, atrium dexter ini berperan sebagai penerima darah kotor atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, darah kotor ini nantinya akan diedarkan ke ventricle dexter. Selanjutnya, ventricle dexter ini akan memompa darah ke paru-paru untuk melakukan pertukaran gas di alveolus dan mengisi pembuluh darah dengan darah yang kaya akan oksigen. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen tadi akan dibawa ke atrium sinister. Nah, setelah melewati atrium sinister ini, darah akan dibawa ke ventricle sinister jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh darah aorta. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, boleh kirim di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.